mulai besok tanggal 5 Oktober sampai tanggal 20 Oktober. Kalau yang salah nanti dikoreksi teman-teman teknis. 5 sampai 20 Oktober Bapak Ibu semuanya harus check in. Untuk P1 sudah ada penempatan. Sekali lagi, untuk P1 sudah ada penempatan by system. Teman-teman bersosialisasi kemarin terhadap pelaksanaan PPPK, bahwa seperti saya sampaikan untuk Bojonegoro, alhamdulillah kuotanya tetap sama, 3.942 formasi. Formasi 3.942 ini terbagi dari P1, P2, P3, dan P4 atau P umum. Untuk P1, tentunya mereka harus passing grade. Untuk P2, yaitu untuk THK K2, yang di Bojonegoro jumlahnya masih tersisa 17. Jadi 17 orang ini sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun dan kesempatan beliau-beliau ini untuk menjadi PPPK. Kuota yang ketiga, prioritas ketiga yaitu P3, itu diberikan kepada teman-teman yang sudah masuk Dapodik minimal 3 tahun. Nah, untuk P1, P2, untuk P1 sudah ada penempatan. Sekali lagi, untuk P1 sudah ada penempatan by system. Yang saya sendiri belum tahu sampai hari ini karena belum ada pemberitahuan resmi dari kementerian. Nah, untuk P2 dan P3 nanti akan diobservasi. Siapa Pak yang masuk P2 dan P3 sudah juga ditentukan oleh sistem. Sudah ditentukan oleh sistem. Nah, Ugayen SMP 3 Kedung Adem masih belum dimut. Nah, kami lanjutkan Bapak Ibu. Tolong betul kita jaga. Ini kita sama-sama berkepentingan. Bapak Ibu. Kami dari Dinas Pendidikan berkepentingan untuk apa? Untuk menertibkan dan untuk memenuhi semua formasi guru agar layanan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro semakin baik. Itu kepentingan Dinas Pendidikan. Bapak Ibu GTT juga berkepentingan. Kepentingannya apa? Agar nasibnya jelas. Ya kan Bapak Ibu? Agar nasibnya jelas. Nah, oleh karena itu kita sama-sama berkepentingan, tolong sama-sama kita jaga, sama-sama menjaga. Jadi bahasa saya kalau ada yang mau bikin kisruh ya kita keluarkan saja. Misalkan tadi ada yang bersin kemudian di speaker, saya mengikuti dari tadi. Saya sudah login sebelum jam 3 saya sudah masuk tapi nggak saya hidupkan video saya. Tapi saya mendengar semua aktivitasnya. Oke, saya lanjut. Meskipun dikurangi P1, P2 maupun P3, alhamdulillah Bojonegoro masih tersedia formasinya. Formasi ini siapa? Formasi ini akan diperebutkan oleh semua yang sudah terdaftar di Dapodik. Nah, Bapak Ibu, kepentingannya Bapak Ibu hari ini diundang Zoom adalah mulai besok tanggal 5 Oktober sampai tanggal 20 Oktober. Kalau yang salah nanti dikoreksi teman-teman teknis. 5 sampai 20 Oktober Bapak Ibu semuanya harus check in. Sekali lagi Bapak Ibu semua harus check in. Bahasa gampang saya, check in ini adalah daftar ulang Bapak Ibu masih berminat atau tidak untuk menjadi PPPK. Di check-in itulah kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan, sudah ketahuan apakah Bapak Ibu masuk P1, masuk P2, atau masuk P3. Kalau untuk masuk P4-nya, saya lupa masih bisa check-in atau tidak. Akun yang digunakan apa Pak? Akun yang digunakan adalah untuk P1
jelas lulus passing grade, jelas mereka kemarin sudah mengikuti ujian toh, sudah pernah ujian PPPK, akun itu yang dipakai. Akun kemarin yang dipakai untuk P1. Untuk P2 dan P3 dan yang lainnya mungkin, pakailah juga akun yang kemarin pada waktu mendaftar meskipun tidak lulus PG. Jadi bukan akun baru. Kecuali kalau memang Bapak Ibu betul-betul baru, pakailah akun baru, daftar pakai akun baru. Jadi semua kita by sistem, semua terrekod di sistem, aktivitas apapun terlihat di sistem. Nanti apa yang perlu disiapkan untuk membuat akun, kemudian nanti pada waktu login itu apa yang perlu diinputkan, teman-teman teknis yang akan menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, saya ingin mewanti-wanti betul kepada Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan rekrutmen PPPK di Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 ini clear. Kita semua berintegritas. Sekali lagi, kita clear, kita berintegritas. Jadi, saya sangat berharap Bapak Ibu tidak termakan isu misal ada orang yang menyampaikan, saya sanggup memasukkan tanpa jenengan login. Itu jelas bohong. Jelas bohong. Karena semuanya harus login. Atau misalnya ada oknum yang menyampaikan, saya sanggup menempatkan jenengan di SD mana atau di SMP mana. Jelas tidak, karena penempatnya semua by system. Termasuk Bapak Ibu yang misalkan nanti jadi P2 atau P3, yang diobservasi oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Kalau mereka bertiga ini macam-macam kenjenengan, yakin tidak bisa. Saya buka di sini. Karena guru pengawas, guru senior, pengawas, dan kepala sekolah memberikan kliknya itu tidak ada nilainya. Memberikan kliknya tidak ada nilainya. Jadi pertanyaan mereka itu seperti ini loh Bapak Ibu. Misalkan, GTT ini setiap ada masalah bagaimana penyelesaiannya, begitu. Misal pilihannya yang pertama diselesaikan sendiri, yang kedua dicatat di ini untuk apa, yang ketiga meminta masukan kepada guru senior, yang ketiga, yang keempat menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Mana yang paling benar? Kita tidak tahu. Mereka tidak tahu yang paling benar. Kemarin dengan beberapa kepala sekolah sudah kita buka, ternyata jawaban yang panjang itu nilainya sedikit malahan. Jadi sudah saya tekankan kepada teman-teman pengawas dan kepala sekolah, tidak usah berimajinasi, ini saya beli nilai tinggi, ini saya beli rendah. Jangan, karena jenengan tidak tahu mana yang nilainya tinggi, mana yang nilainya rendah. Kalau ada pertanyaan, ya mosok toh Pak, nggak ada nilainya. Mungkin ada Bapak Ibu pernah begitu ya. Oke, saya jawab. Yang tahu nilainya adalah 1 kepala dinas pendidikan, 2 kepala BKPP. Jadi yang bisa tahu nilainya jenengan nanti 2 ini. Akunnya kepala dinas dan akunnya kepala dinas pendidikan, itu akun saya. Dan akunnya kepala BKPP, akunnya Pak Aan. Jadi 2 akun ini yang bisa tahu nilainya. Jadi kalau ada orang lain selain 2 orang ini ngomong atau menyampaikan tahu nilai, bohong. Dan saya dengan Pak Aan sudah ketemu kemarin, kita berintegritas melaksanakan rekrutmen PPPK ini dengan sebaik-baiknya, tidak ada unsur yang tercela. Kita ingin semua fair. Kenapa saya pengen fair ini Bapak Ibu? Saya ngoyo banget untuk fair. Saya berharap dengan rekrutmen ini kita mendapatkan PPPK yang betul-betul fair. Sehingga tatkala bekerja,
nanti juga bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu yang kepentingan saya.